Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kalimat syarat atau al-jumlah asy-syartiyah. Pembahasan kita kali ini adalah bagaimana cara membuat kalimat syarat menggunakan kata lau. Lau juga bisa diartikan apabila atau jika. Kata lau masuk pada fi'il madhi, maka jawabannya berupa fi'il madhi yang positif dan harus didahului oleh lam taukid, lam yang menguatkan jawaban. Perhatikan contoh berikut. Lau dharaba ar-rajulu ummaka lanadima. Apabila seorang laki-laki telah memukul ibumu, maka ia sungguh menyesal. Kalimat ini merupakan contoh jumlah syartiyah menggunakan kata lau. Kemudian dijawab dengan menggunakan tambahan lam taukid la dan fi'il madhi yang positif. Lau dharaba ar-rajulu ummaka lanadima. Apabila seorang laki-laki telah memukul ibumu, maka dia sungguh menyesal. Contoh berikutnya, lau nasara ar-rajulu as-sa'ila lafaza. Apabila seorang laki-laki telah menolong pengemis, maka ia sungguh bahagia. Ini juga merupakan contoh dari al-jumlah asy-syartiyah atau kalimat syarat menggunakan kata lau. Lau sebagai huruf syarat atau harfus syarti. Nasara ar-rajulu as-sa'ila sebagai jumlatus syarti atau kalimat syarat. La ini sebagai lamul jawab, ya. Lam untuk menjawab berupa lam taukid, lam yang menguatkan. Dan faza sebagai jawabus syarti, ya, jawaban dari kalimat syarat. Lau nasara ar-rajulu as-sa'ila lafaza. Apabila seorang laki-laki telah menolong pengemis, maka ia sungguh bahagia atau beruntung. Contoh berikutnya, lau syarabal insanu al-khamra lafasada aqluhu. Apabila seorang manusia telah meminum khamar, maka ia sungguh telah merusak akalnya. Ini juga merupakan contoh dari kalimat syarat atau jumlah asy-syartiyah menggunakan kata lau. Contoh berikutnya, lau dzakaran nasu Allaha lafaza. Apabila seorang manusia mengingat Allah, maka dia sungguh bahagia. Ini juga merupakan contoh dari kalimat syarat atau al-jumlah asy-syartiyah menggunakan kata lau. Lau sebagai huruf syaratnya, dzakaran nasu Allah sebagai jumlah syaratnya, la sebagai lamul jawab, dan faza sebagai jawabus syarti, ya, jawaban dari kalimat syaratnya. Bisa difahami ya? Contoh berikutnya, lau amala at-talibu as-saliha la najaha. Apabila seorang murid laki-laki telah beramal soleh, maka sungguh ia sukses. Ini juga merupakan contoh dari kalimat syarat menggunakan kata lau. Lau sebagai huruf syaratnya, amala at-talibu as-salihah sebagai jumlatus syarti atau kalimat syarat, kemudian la sebagai lamul jawab, dan najaha sebagai jawabus syarti, ya, jawaban dari kalimat syaratnya. Bisa dipahami ya? Sekarang kita masuk ke pengembangan kalimat syarat, ya, menggunakan fi'il madhi dengan isim fa'il isim zahir. Perhatikan contoh berikut. Lau dharaba ar-rajulu ummaka lanadima. Apabila seorang laki-laki telah memukul ibumu, maka sungguh ia menyesal, atau maka ia sungguh menyesal. Nah, sekarang jika fa'ilnya kita ganti dengan musanna.
kalimatnya menjadi lau dzaraba ar-rajulani ummaka lanadima. Apabila dua orang laki-laki telah memukul ibumu, maka ia sungguh menyesal, atau maka mereka sungguh menyesal, yakni dua orang laki-laki. Nah, karena dia musanna, maka jawabnya juga musanna. Sekarang jika fa'ilnya kita ganti dengan jamak, ya rajulun termasuk dalam jamak taksir, maka rajulun jamaknya ar-rijal. Lau dzaraba ar-rijalu ummaka lanadimu. Apabila beberapa laki-laki telah memukul ibumu, maka mereka sungguh menyesal, ya. Karena fa'ilnya jamak, maka jawab syartinya juga jamak. Sekarang kita ke bentuk perempuan. Lau dzarabat al-mar'atu ummaka lanadimat. Apabila seorang perempuan telah memukul ibumu, maka ia sungguh menyesal. Nah, bentuknya perempuan. Sekarang jika fa'ilnya dua, lau dzarabat al-mar'atani ummaka lanadimata. Apabila dua orang perempuan telah memukul ibumu, maka ia atau dua perempuan tersebut sungguh menyesal. Dan jika jamak, lau dzarabat an-nisa'u ummaka lanadimna. Apabila beberapa perempuan telah memukul ibumu, maka mereka sungguh menyesal. Sampai di sini bisa dipahami ya bagaimana cara membuat kalimat syarat menggunakan kata lau dan cara mengembangkannya. Sekarang kita masuk ke insya pasif untuk latihan. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Kalimat yang pertama, apabila seorang pencuri laki-laki mengambil uang, maka ia sungguh zalim. Kedua, apabila seorang pedagang perempuan berbohong, maka ia sungguh rugi dalam hidupnya. Ketiga, apabila seorang turis laki-laki meninggalkan sholat, maka ia sungguh rugi. 4. Apabila seorang murid perempuan membaca Al-Quran, maka ia sungguh beruntung. Dan kelima, apabila seorang zalim laki-laki minum khamar, maka ia sungguh merusak badannya. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Soal pertama, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah syartiyah? Alif, laisal mudarrisu jalasa. Ba, lau dharabadh dhalimu ummaka lanadima. Jim, namal muslimu fil idarah. Dal, dakhalal muslimu ilal masjidi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, apabila seorang petani laki-laki membaca Al-Quran, maka ia sungguh beruntung. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, lau qara'al fallahu al-Qur'ana la faza. Ba, lau qara'at al-fallahatu al-Qur'ana la fazat. Jim, lau qara'a at-tajiru al-Qur'ana la faza. Dal, lau qara'a al-ba'i'u al-Qur'ana la faza. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah syartiyah? Alif, ma dakhalal muslimu ilal ghurfati. Ba, law syarabar rajulul khamra la fasada jismuhu. Jim, istarahal muslimu fil idarah. Dal, shallal muslimu fil masjidi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, lau artinya adalah alif bukanlah, ba apabila, jim tidak, dal biarkanlah. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah syartiyah? Alif, namal muslimu fil ghurfati. Ba, katabal mudarrisu ad-darsa. Jim, lau amalal muslimu as-saliha lanajaha. Dal, sajadal muslimu fil masjidi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat.
Soal ke-6, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah syartiyah? Alif, namal muslimu fil ghurfati. Ba, katabal mudarrisu ad-darsa. Jim, lau darasat talibu al-hadisa la najaha. Dal, raja'at talibu minal madrasati. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-7, apabila seorang munafik laki-laki telah berkata, maka ia sungguh berbohong. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, lau haddatsal munafiqu lakadzdzaba. Ba, lau wa'ada al munafiqu la khana. Jim, lau dakhala al munafiqu la khasira. Dal, lau kadzdzabal munafiqu la khasira. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah syartiyah? Alif, namas saihu fil ghurfati. Ba, qara'at talibu ad-darsa. Jim, lau katabat talibu ad-darsa la najaha. Dal, dhahaba at-talibu ilal masjidi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, apabila seorang murid laki-laki membaca pelajaran, maka ia sungguh berhasil. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, lau qara'at talibu ad-darsa la najaha. Ba, idza qara'al mudarrisu ad-darsa la najaha. Jim, idza qara'al muhandisu al-majallata la najaha. Dal, idza qara'ar rajul al-jaridata la najaha. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, lau daraba adh-dhalimu ummaka la nadima. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, apabila seorang pencuri laki-laki memukul ibumu, maka ia sungguh merugi. Ba, apabila seorang zalim laki-laki memukul ibumu, maka ia sungguh menyesal. Jim, apabila seorang munafik laki-laki memukul ibumu, maka ia sungguh celaka. Dal, apabila seorang pembohong laki-laki memukul ibumu, maka ia sungguh bodoh. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.